Perempuan Ukir Jepara, bergerak, bangkit, lestarikan Ukir Jepara. Konon kan katanya mengukir ini lebih susah dari menjadi seorang mencalonkan bupati. Ya. Kepada perempuan, Pengukir. kepada perempuan Ulang-ulang pengukir Jepara. Ojo tidak. Terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara, Bapak Wakil Bupati Jepara, Pak Andang, Bu Lestari Murdijat, Bapak Himki, Bapak Basnas. Ketua Basnas yang kemarin hadir dan memberi sumbangan meja dan alat ukir, Iya. terutama Bapak Hadi yang memprakarsai kegiatan kita selama ini. Dari Peluk ada Pak Sutarya, Pak Suyoto, Pak Bapak Ali Sutesna, Effendi. Bapak Ali Afandi, Bapak Istianto. Istianto, segenap teman-teman Sungging Purbakanra, Sungging Sungging Prabowo. Paguyuban RA Kartini Jepara. Semoga bisa kompak, bisa ndak egois, ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rumini, Mbak Mariati, dan juga Mbak Arsiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali. Terima kasih atas kehadirannya di sini ya, di podcast di Ngonsen BK, ngobrol santai bareng Dinda Kirana di sini. Dan ini adalah para pengukir perempuan-perempuan Jepara yang hebat-hebat. Ini kami mengatakan seperti itu karena tergabung dalam paguyuban Pengukir perempuan RA Kartini Jepara. Wah. Dan di sini kita membawakan tema tentang spirit, semangat RA Kartini dalam pelestarian ukir Jepara. Mbak Rumini sebagai ketua, Mbak Mariati ini sebagai sekretaris, wakil ketua, kemudian Mbak Arsiti sebagai bendahara. Wah, penuh uang ini di sini ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Di sini kami juga pengen mengetahui sejauh mana sepak terjangnya kepada Mbak Rumini terlebih dahulu sebagai seorang pengukir perempuan Jepara. Ini tentunya tidak mudah ya, Mbak ya. Perjuangan, spirit yang dilakukan supaya ukiran Jepara ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Masih banyak peminatnya, masih terus digali potensi-potensi dari mulai sejak dini anak-anak ketika di usia SD sampai agar tetap lestari ukir di Kabupaten Jepara. Spirit RA Kartini dalam pelestarian ukir Jepara seperti apa dari seorang ketua paguyuban ini? Monggo Mbak Rumini. Yuk, marilah ibu-ibu mendukung anaknya untuk belajar ukir. Jangan takut anaknya belajar ukir terus jadi pengukir. Mengukir itu selain ya memang bisa jadi pekerjaan, tapi mengukir kan kita melestarikan budaya Jepara. Kalaupun kita mengukir, apa salahnya? Kerjaan ukir itu kan halal. Iya. Contohnya saya mengukir, saya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menyekolahkan anak saya sampai kuliah. Alhamdulillah. Terus kalau di Jepara rata-rata di lingkungan saya, bos-bos besar di Jepara itu asalnya tukang ukir. Kalau kita mengetahui ukir yang bagus, kalau kita jadi bos, jadi juragan, kita tahu mana yang karya yang bagus, mana yang kurang bagus, kita betul. Bisa membedakan. Mana itu karya dari pengukir Jepara, mana yang karya dari pengukir non Jepara. Sangat jelas itu bedanya, ya Mbak Rumini. Ini sepengetahuan saya secara umum karena saya bukan ahli mengukir di sini ya. Mbak Rumini tentunya juga banyak prestasi-prestasinya karena ini dinobatkan sebagai ketua paguyuban seni ukir perempuan RA Kartini Jepara. Ini nggak mudah tentunya perjuangannya juga. Banyak sekali prestasi dari Mbak Rumini. Mungkin bisa disampaikan di sini Mbak satu persatu gitu supaya kita semua yang menyaksikan ini terinspirasi. Jangan sampai kita meninggalkan ukir. Mbak Rumini, sang inspirator perempuan ukir Jepara, silahkan bisa disampaikan. Tahun 2022 saya juara 2 ukir tingkat kabupaten. Tahun 2024 juara 1. Tahun 2025 Iya.
kemarin hari saya ini. dianugerahi Kartini Award sebagai perempuan pelestari seni ukir Jepara. Iya. Hingga kemudian saya diberi kepercayaan sebagai Ketua Paguyuban Ukir RA Kartini Jepara. Iya, dan kalau enggak salah dengar saya juga punya informasi bahwa karya Mbak Rumini ini dipajang dan dibeli oleh Wakil Menteri. Wakil Menteri Bisa Bapak disampaikan Mugianto. seperti apa itu? Ya awalnya ukiran itu saya buat demo di alun-alun Jepara pas Hardiknas itu. Untuk mementori anak-anak sekolah kan, di situ ada SMA. Itu terus dilihat temannya Pak Mugianto, itu teman SMA 1 Jepara kan. Pak Mugianto asli Jepara. Asli Jepara. Itu temannya, terus diposting, dilihat Pak Mugianto, terus dia bilang kalau itu ukiran perempuan gitu. Terus Pak Mugianto tertarik, terus pesan ke saya. Dia bangga mempunyai Ukiran apa itu Mbak Rumini? ukiran lada hitam. Lada hitam. Seperti apa itu kok lada? Fotonya Biji nggak lada ada. hitam Iya, itu biji ya. lada hitam besar daunnya. Itu berbentuk seperti relief gitu kan. Ukurannya? Ukuran 60 kali 120 cm. Cukup besar ya. Baik Mbak Rumini, sebagai seorang ketua terpilih dari Paguyuban Seni Ukir Perempuan RA Kartini Jepara, tentunya banyak harapan-harapan, motivasi, juga keinginan-keinginan dari Mbak Rumini supaya ukir Jepara ini tidak punah dan terus lestari, terutama bagi para pemula, para anak didik sejak dini, yang perempuan-perempuan ini terutama. Bagaimana ini? Seperti apa yang dipingini Mbak Rumini? Ya itu, di sekolah-sekolah itu diberi kegiatan mengukir. Bukan hanya menggambar ukir, tapi praktek mengukir. Kalau di sekolah-sekolah kan anak disiplin setiap hari masuk sekolah. Kalau di rumah itu nggak bisa. Ya. Belajar di sekolah keganggu. Setidaknya seminggu sekali Iya, gitu seminggu ya sekali diadakan diadakan. pelatihan ukir. Betul. Begitu. Kalau sementara ini di Senenan sudah ada. Sudah ada, Seminggu ya. sekali anak-anak belajar ukir. Di rumahnya Mbak Rumini apakah nggak buka kursus diklat atau apa gitu? Belum. Belum ya. Tapi 1-2 sudah ada yang belajar. Iya, Kalau iya. ada pas waktu hampir ada lomba atau apa itu biasanya minta tolong diajarin. Iya. Dan saat ini Mbak Rumini sukses di dunia ukir perempuan Jepara. Sudah berapa karya sih yang terjual begitu, atau sudah dipamerkan, atau prestasi di karya gitu Mbak Rumini? Kalau yang terjual banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya bisa pesanan pernah dari Cina, dari Turki, yang ekspor ya Mbak ya. betul. Sudah. Tapi kita akan bekerja sama dengan bos-bos mebel di Jepara. Nitip barang begitu istilahnya ya. Ya kita pengrajin kan. Pengrajin. Kita yang mengukir. Terus dikasih order oleh Betul. bos-bos Bos-bos mebel, itu, ya, kemudian dikirim. Mbak Rumini mengerjakan Ukirannya, kemudian, ya. dikirimkan kembali Betul. ke bos mebel tersebut, kemudian Dikirim, diekspor. betul. Begitu. Ini ada pekerjaan di rumah? Ada. Ada ya. Ini saat ini membuat pesanan rumah dari Malaysia. Wah, Masih dengan tema lada hitam. wah. Itu seluruh rumah itu Mintanya ukir semua. mintanya ukir lada hitam semua. Ukurannya beda-beda. Berbeda-beda. Iya, Pintu, jendela, plafon, tiang depan rumah itu semua diukir. Terbuat dari kayu semua. Terbuat dari kayu semua. Tangga lantai 2 itu ukiran semua. Bisa kita bayangkan rumah itu kalau jadi pasti bagus sekali. Betul. Terlebih di Malaysia sana tidak ada ukiran ya, dan itu ukiran dari Indonesia. Betul. Jepara lagi ya. Iya. Wah, selamat ya Mbak Rumini atas Betul. pesanan-pesanannya. Dan kayaknya dengar-dengar ini juga ada semacam kayak membuka gerai pameran di Pantai Kartini. Itu seperti apa Mbak? Itu dengan tema wood carving performance. Berarti kita melakukan ukiran di sana, mengerjakan ukir. Mengerjakan ukir dan semua pengunjung bisa menyaksikan. Bisa menyaksikan, bisa belajar ukir. Di sana disediakan alat, disediakan meja, Oh, gitu. bahan yang diukir tersedia di sana semua. Dibuka kapan itu Mbak? Gerai ukir. Sudah dibuka
tanggal 6 November kemarin. Oleh Pak Bupati. Nggih. Oh iya iya, dan ini juga sudah bisa dilihat yang ingin penasaran Penasaran menyaksikan. silahkan datang ke Dermaga Pantai Kartini Dermaga Jepara. Pantai Kartini Buka Jepara. setiap hari. Buka setiap hari. Ada yang jaga berarti? Ada. Kita dari paguyuban kita giliran piket jaga Oh stand. gitu. Dan di sana nanti kalau misalnya ada yang ingin belajar ukir juga Silahkan. dipersilakan. Iya. Memang ya. tujuan kita seperti itu. Kita mengenalkan ukir ke masyarakat Jepara. Terus ke turis-turis asing yang mau datang ke Karimun Jawa kan biasanya kan dari Dermaga langsung ke Karimun, nggak mampir kota Jepara biasanya. Makanya kita menghadang dia di sana kan. Nyegat istilahnya. Nyegat, Iya. Dan beberapa hari ini apakah sudah ada yang beraktivitas untuk ikutan belajar begitu? Dari Saat para ini pengunjung? belum, saat ini masih renovasi tempat. Oh, renovasi masih tempat. diperbaiki. Cuma kemarin memang ketika ada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati datang, kita perform di sana ukir semua. Mengukir Bersama semua, Pak Bupati ya. dan Pak Wakil Ya Bupati. pamer lah ya, perform semua ya. Nggih. Baik, terima kasih Mbak Rumini. Saya mau beralih ke Mbak Mariati. Mbak Mariati ini adalah wakil ketuanya Mbak Rumini yang juga bisa mengukir, lihai sekali, prestasinya juga sudah banyak sekali juga. Di sini saya juga pengen tahu Mbak Mariati, prestasi-prestasi dari Mbak Mariati selaku wakil ketuanya Mbak Rumini, Paguyuban Pengukir Perempuan RA Kartini Jepara. Apa saja itu prestasinya Mbak Mariati? Prestasi saya kalau di rumah ngukir, kalau dulu itu saya ngukirnya itu enggak lokal. Di tempat badang besar gitu. Saya tuh perempuan sendiri, semua tuh laki. Wah, gitu ya. Sering dijailin. Tapi saya tantang gitu ya. Udah Tangguh gitu ya. Udah biasa. Pantang menyerah. Dan itu ordernya itu enggak di sini, enggak lokal sini. Itu kayunya itu mahoni. Terus Kalau mau ini kan kirimnya mungkin lebih empuk ya, ya, nggak empuk. kayak jati atos Ya, gitu ya. empuk. Terus kecil-kecil halus, maksudnya nggak kasaran Nggak seperti kasaran, lokalan. iya, Terus iya. kirimnya itu ke Amerika, ke Singapura, JI itu loh. JI yang ada di order JI yang ada di JI. terus Ebako Iya, itu iya. dulu Midland dulu waktu itu. Terus kemudian kalau juara pernah nggak mendapatkan juara apa-apa begitu? Juara ya kemarin itu saya Sama ya? baru tahu ada lomba-lomba ikut 2024 itu juara Terus 2 kemudian itu. meraih juara? Juara 2, ini juara 1, saya juara 2. Sang juara-juara ini. Terus Iya. kemarin lomba lomba Cindera Cindera Mata. Mata. Itu saya perempuan meskipun nggak juara cuma jadi 10 besar. Masuk 10 besar. Perempuan sendiri. Perempuan sendiri. Uh. Kan bersaing sama laki-laki, semua laki-laki. Tapi nggak gentar ya waktu Enggak, itu? yo awalnya sih pesimis, nggak Tetapi- yakin. tetapi soalnya nyatanya, kan, nyatanya adalah lolos. satu saya. Iya, dan melihat kondisi saat ini Mbak Mariati sebagai perempuan pengukir Jepara, cukup prihatin tentunya ya dengan perkembangan zaman, ukir kian hampir peminatnya nggak ada. Seperti apa yang dipingini Mbak Mariati, motivasinya supaya para pemula-pemula, anak didik kita yang sejak dini ini bisa mencintai ukir kembali. Mungkin ada saran-saran begitu loh Mbak Mariati. Ya itu tergantung orang tuanya ya. Kalau orang tuanya itu mau ada membelajari anaknya, suruh Latihan. belajar nata, nggak HP. Sekarang kan HP terus, justru kan nggak mau. Ya, Manfaatkan media sosial juga. Seperti kemarin itu lomba yang kemarin itu anak kecil-kecil SD, SMP, SMA. Anak sekecil itu sudah dapat 2 juta. Wah, ini Itu menyenangkan ya Iya, sebenarnya. menyenangkan, itu kan bisa memotivasi temannya yang lain. Kalau ada lomba-lomba seperti itu kan kalau dia cerita gini di Lingkungannya. di lombanya itu kan ketok tular gitu ketok ya. tular itu kan bisa memotivasi yang lain Untuk belajar ukir. belajar. Itu saya sangat setuju banget. Iya, Soalnya kan anak-anak kecil sekarang kan sudah ogah-ogahan mau ukir, belajar ukir kan ogah-ogahan, tetap HP yang diutamakan. Konon kan katanya mengukir ini lebih susah dari menjadi seorang mencalonkan bupati. Bupati. Ya. Begitu kata Bapak Witiarso Utomo. Lebih susah mengukir ini sebetulnya untuk dibandingkan dengan ketika mencalonkan diri sebagai Menjadi bupati. Betul. Dan memang kayaknya memang seperti itu ya, susah rumit sekali Iya, ya. susah. Dan saya tuh pernah merantau ke Sumatera. Usia berapa ngukir. itu?
2012, pas 2012 awal. Usianya Masih udah menikah. ya iya 2012 ya. Ikut suami? Saudaranya suami. Saudara semua. Di sana juga edukasi mengukir ya? Mengukir, dan di sana itu laki-laki sama semua itu heboh. Dikira itu saya laki-laki kok bisa ngukir. Terus lari, oh tak kira itu laki-laki, ternyata betino. Katanya Gitu ya, katanya bahasa orang sono Sumatera, ya. tak taunya betino, udah pacak ngukir, bisa ngukir gitu, pacak ngukir gitu. Bahasa sono ya, bahasa sono memang beda dengan bahasa sini. Baik Mbak Mariati, saya mau beralih ke Ibu Arsiti. Di sini Ibu Arsiti sebagai bendahara dari Paguyuban Pengukir Perempuan Jepara, RA Kartini Jepara ya Ibu ya. Dan tentunya sebagai bendahara juga banyak sekali harapan-harapan dari Ibu Arsiti yang ingin disampaikan kepada kita semua supaya ukiran Jepara ini tidak punah. Seperti apa Ibu Arsiti? Enggak? Harapan saya tetaplah bergabung dengan paguyuban kami, di mana kami ini membuka pameran, terus itu demo ngukir. Itu yang pertama. Yang kedua, kiranya diterapkan di sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri, iya. itu belajar mungkin paling enggak 1 minggu 1 kali, mulai dari SD sampai SMA. Itu ya. Ya. Belajar mengukir lah, paling tidak 1 minggu 1 kali, Iya. mulai dari dini SD sampai tingkat SLTA. Supaya generasi pengukir ini tidak punah. Supaya tidak punah. Dan di sini apa yang bisa disampaikan Ibu Arsiti ini tentang mungkin prestasi-prestasi yang diraih atau pernah menjadi pengukir yang handal sehingga ukirannya laku dijual keras dengan mahal begitu, pengalaman pribadi Mbak? Jujur Ibu saya belum pernah jadi juara, tapi saya aktif mengikuti kegiatan di paguyuban ini. Karya-karyanya? Iya, mengikuti lomba. Ya, mengikuti lomba terus saya, tapi belum pernah terus. juara. Semoga nanti juara ya. Ya, amin. Karya-karyanya sudah terjual berapa? Banyak sekali. Banyak. Banyak itu karya yang dijual belikan tapi di rumah. Oh iya, Pak, tapi ada ya karya-karya? Iya ada. Di Apa rumah itu kan judulnya? membuat itu penyekat ruangan. penyekat Di situ ruangan. ada variasi ukir-ukirannya. Seorang perempuan bisa mengukir dengan karya-karya yang banyak di rumah. Nanti kita bisa mensurvei kalau misalnya kita butuh gambar-gambar karya ukiran gitu. Monggo. Ya. Kendalemipun Ibu Arsiti gitu ya. Baik-baik. Di sana juga ada mendirikan pelatihan-pelatihan belajar bersama begitu Ibu? Enggak, tapi saya tetap membuka. Oh, yang mau belajar dipersilahkan. Iya, monggo. Iya. Kalau Monggo. dulu ada itu dari anak dari pesantren. Iya. Terus ya rata-rata dari pesantren. Orang dari Jawa Timur juga ada, dari sekitar saya itu, pondokan saya. Ada yang belajar ke sana ya? Ada. Iya, Sampai 3 tahun lah. Tapi ya gimana, enggak asli Jepara kan ukirannya ya tetap gitu. Enggak bisa kewes. Yang asli Jepara suami atau ibu? Saya, Ibu ya. Bapak Pade. Padi. Oh, baik-baik. Tetapi tetap kolaborasi dengan baik sehingga Iya. menjadi karya yang luar biasa. Dan saat ini Ibu juga masuk sebagai bendahara di Paguyuban Ukir Perempuan RA Kartini Jepara, sedang membuka gerai di Pantai Kartini. Dan di sana tentunya juga kesibukan yang sangat luar biasa ya, piket berganti-ganti. Iya. Betul. Tentunya ini kalau udah dibuka kayak gini, jangan pernah kemudian menyurut ya. Iya. Terus dikembangkan. Apa kira-kira yang bisa Ibu sampaikan untuk pengembangan gerai di Pantai Kartini ini selanjutnya? Yang Ya bisa Ibu mudah-mudahan tetap sampaikan? berjalan terus ya. Karena saya di usia saya yang sudah tua ini, saya ingin punya Belum, masih kesibukan. sangat muda. Udah tua, udah 50. Iya, punya kesibukan. Di sana saya juga sambil ngomong putu saya, cucu saya. Iya. Dan ini ada piket gitu ya? Iya. Ini hari keberapa dari mulai awal dibuka, Ibu? Kapan, Mbak? Tanggal 6 itu. Tanggal 6 Piketnya, Dek. Kalau piketnya belum, ini masih jadwal dulu. Ah. Semoga bisa kompak, bisa ndak egois, ndak
ndak menang Mungkin sendiri. minggu depan ini sudah berjalan ya Mbak ya. Ya, ini Sebetulnya gini ya, untuk egois dan tidak egois Iya. itu tinggal tergantung masing-masing. Iya, Iya, iya. iya. Semoga bisa kompak, semoga. Kita mendoakan supaya ini terus menerus, jangan sampai berhenti ya. Ibu Arsiti juga mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan bareng-bareng. Iya. Biar nggak jenuh gitu Iya. ya, ada semacam kayak hiburan, rujaan Iya. bersama Iya, atau itu apa sudah gitu. berjalan itu. Iya, itu sudah berjalan ya Ibu Arsiti ya. Iya. Justru itu silaturahmi. Bergiliran ya di tempatnya kekeluargaan Mbak Ruma. harus kita jalin. Terus kemudian yang mensupport alat, bahan, kalau misalnya ada yang ingin belajar ke Mbak Rumini, siapa itu yang mensupport? Itu kemarin pas diresmikan Bapak Bupati itu ada bantuan dari Basnas, itu meja sama alat ukir itu 15 set. Ada 15 set. Nah, kalau seperti ini tentunya bisa disampaikan Mbak Rumini ucapan terima kasih ya Iya. kepada beliau-beliau yang membantu. Nah, ini silakan mumpung kita di sini podcast bisa disampaikan nanti beliau-beliau yang mensupport, membantu, mendukung ini bisa mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Rumini selaku ketua. Silakan Mbak. Terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara, Bapak Wakil Bupati Jepara, Pak Andang, Bu Lestari Murdijat, Bapak Himki, Bapak Bapak Basnas. Ketua Basnas yang kemarin hadir dan memberi sumbangan meja dan alat ukir, Iya. terutama Bapak Hadi yang memprakarsai kegiatan kita selama ini. Dari Peluk ada Pak Sutarya, Pak Suyoto, Pak Bapak Ali Sutesna, Effendi. Bapak Ali Afandi, Bapak Bapak Istianto. Istianto, segenap teman-teman Sungging Purbakanra, Sungging Sungging Prabu. Paguyuban RA Kartini Jepara. Semoga kita selalu kompak, langgeng dan bisa semakin berjalan. Jangan Dengan terpecah seterusnya, ya. iya. Pokoknya kompak selalu, rukun selalu, guyup selalu. Amin. Itu doa kita bersama. Amin. Mumpung kita ini di sini menyampaikan kepada pemirsa supaya kita semua terinspirasi dari apa kegiatan yang bisa dilakukan oleh Mbak Rumini dengan kawan-kawan dari Paguyuban Ukir Perempuan RA Kartini Jepara. Dari Mbak Mariati bisa disampaikan harapan-harapannya. Mbak Mariati singkat saja, tidak apa-apa. Harapannya semoga kedepannya Gria di Pantai Kartini itu bisa berkembang, bisa maju dan pembeli juga banyak dan sesuai Amin. harapan kita dan berjalan dengan lancar. Semua itu kalau kolaborasi lah intinya biar bisa rukun, bisa berjalan bersatu. Bismillah. Mm-mm. Bismillah bersama-sama. Bismillah ya. bersama-sama, semoga Iya, sukses. semoga Amin. Amin. Tadi Mbak Rumini ucapan terima kasih, Mbak Mariati harapan. Sekarang pesan-pesan dari Ibu. Monggo. Ya, kepada segenap pengukir perempuan Jepara, marilah kita tingkatkan dan kita jaga kualitas seni ukir kita di Jepara agar tetap berkembang terus dan mendunia. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah bersama-sama. Semoga sukses selalu untuk Paguyuban Pengukir Perempuan RA Kartini Jepara ini langgeng, terus guyup dan rukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.